Pada tanggal 20 Mei 2026, Presiden Prabowo berpidato di depan DPR, mengungkap praktik transfer pricing dan praktik curang lainnya di balik bisnis CPO atau crude palm oil, dan ditutup dengan mengumumkan Danantara Swadaya Indonesia sebagai satu pintu perdagangan hasil tambang dan juga perkebunan sawit ini tadi. Dan pada tanggal 21 Mei 2026, kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional yang pasti berkaitan erat dengan apa yang diumumkan oleh Pak Prabowo sehari sebelumnya. Dan pada tanggal 22 Mei 2026, seluruh Pulau Sumatera mengalami pemadaman listrik serentak. Selama 6 hingga 25 jam lebih, seluruh Pulau Sumatera gelap gulita. Dan mungkinkah ini adalah sebuah kebetulan? Atau jangan-jangan ini adalah ulah oligarki nakal yang sakit hati karena mereka sudah tak akan bisa mencuri? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Urutan kronologis kejadian-kejadian tadi sangat sulit untuk kita abaikan dan kita artikan secara tidak terkait. Sehari setelah Hari Kebangkitan Nasional yang didahului dengan pengungkapan 34 tahun fraud yang terjadi dalam bisnis CPO ini, Sumatera mengalami blackout, mati total, yang membuat kita semua curiga. Jangan-jangan ini dilakukan oleh orang-orang yang sakit hati terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo 2 hari sebelumnya. Kenapa maksudnya kita wajib aware atau mungkin wajib curiga atau mungkin harus curiga di saat banyak rentetan kebetulan, terutama di saat setelah Pak Prabowo menyampaikan pidato yang akan mengejar kebocoran dana kurang lebih berapa triliun ya? Selama 34 tahun kerugiannya ini adalah sebesar, ini saya catat di sini, 15.400 triliun. Yang kalau itu dibagi dalam hitungan hari selama 34 tahun, maka APBN dirugikan sebesar 1,2 triliun setiap harinya. Bayangkan, 1,2 triliun potensi pendapatan yang harusnya dipunyai oleh negara ini hilang atas kasus fraud, under invoicing, dan transfer pricing ini tadi. Oke, tapi kenapa kita harus, maksudnya oligarki nakal yang memang mungkin sengaja atau mungkin mengganggu hingga matinya listrik di Pulau Sumatera secara serempak dari 6 sampai 25 jam ini, kenapa kita harus mencurigai ke arah sana begitu? Oke, yang pertama, ini seharusnya kontennya selesai di sini saat kalian semua mengetahui selisihnya itu adalah 1,2 triliun. Yang artinya keuntungannya sebenarnya lebih besar daripada itu. Ini adalah uang yang ditilep loh. Yang artinya mereka mendapatkan keuntungan pasti jauh lebih besar. Nah, dengan ini saja akan sulit untuk kita tidak curiga. Tapi walaupun seperti itu, marilah kita berikan benefit dari praduga tidak bersalah terlebih dahulu. Tapi marilah kita telusuri apa yang dikatakan oleh Pak Purbaya. Walaupun ada, kita nggak bisa mengatakan hal ini benar tanpa ada bukti. Tapi Pak Purbaya di sini ternyata itu diam-diam melakukan sampling. Dan dari sampling 10 perusahaan CPO terbesar, Pak Purbaya mengatakan 10 perusahaan terbesar itu terindikasi, diduga melakukan fraud yang disebutkan tadi, yaitu under invoicing, dijualnya ngakunya lebih rendah dibandingkan harga jualnya, dan transfer pricing, yaitu loketnya itu dipindah ke luar negeri di tempat yang pajaknya lebih murah atau bahkan tanpa pajak. Kalau kalian yang mengetahui lebih jauh, silahkan googling artinya. Tapi artinya di sini, penerimaan negara yang seharusnya lebih besar, itu jadi lebih kecil. Dan setelah dihitung, jumlahnya ini adalah sebesar 1,2 triliun setiap harinya. Dan ini baru yang diperkirakan jika ternyata semua melakukan itu. Jika ternyata transaksinya dihitung lebih detail lagi, ini pasti akan lebih besar. Dan kalau ternyata kita katakan hal itu tadi, maka kita harus juga tahu, kira-kira ini tuh perusahaan ini, itu perusahaannya itu ada di mana. Nah, jika kalian mau menggoogling yang sekarang sudah terkoneksi dengan artificial intelligence, saya mendapati bahwa ada 10 perusahaan terbesar menurut Google ya ini ya, bukan saya ya. Di sini ini, dan ini sifatnya masih dugaan. Yang pertama adalah Wilmar Group, Golden PT As, TBK, Palm Holding, Perantara. Lalu kemudian ada Musim Group, Royal Eagle, Force Limited, Permata Group, PT Tri, TBK.
kita nanya sama AI di sini ya, siapa pemilik perusahaan-perusahaan ini, maka yang keluar di sini, ini nama-nama yang banyaknya kita sudah familiar. 9 naga, ada beberapa orangnya. Dan juga nama-nama yang terkoneksi dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri yang merupakan perusahaan besar tingkat Asia dan internasional. Dan kalau kita mencari tahu lagi ini, maka di sini ini ditulis di sini bahwa 7 ini di Sumatera dan di Kalimantan ada 3. Memang ini semua sifatnya adalah dugaan. Tetapi apakah ini nggak terlalu betulan untuk dikatakan sebagai sebuah kebetulan? Dan padam secara bersamaan, satu pulau di Sumatera. Ini kan sesuatu kejadian yang sangat langka dan terjadi hanya 2 hari setelah diumumkan dan 1 hari setelah kebangkitan nasional itu tadi terjadi. Motivasi mereka mau mematikan ini, maksudnya kalau memang itu mereka ya... Itu dugaan ya? Iya, dugaan. Dugaan, karena kan kebetulan banget ini. Iya. Dan kalau saya katakan seperti itu, kalaupun ada, bisa saja ini oknum. Atau bisa saja salah satu di antara 10 itu. Atau apapun itu. Tapi kita akan sulit untuk tidak mengatakan ini tidak berkaitan secara langsung. Ya, tapi maksudnya apakah memang mereka ingin membuat sebuah kerugian atau gimana? Maksudnya dengan mematikan listrik selama hampir 25 jam lah begitu. Ya saya pikir kita akan susah untuk mengetahui sebuah motif dari seseorang atau kelompok tertentu. Tetapi saat ini dirugikan, ini adalah langkah retaliasi saja. Sesuatu yang ingin ditunjukkan bahwa kami tidak setuju dan kami tidak suka. Dan jika kami ingin melakukan sesuatu, maka ini bisa kami lakukan. Bisa saja itu yang terjadi. Tapi ini adalah satu hal yang sekali lagi, selain ini adalah sebuah dugaan, ini adalah satu hal yang jika ini terjadi, maka ini harus kita antisipasi karena ini akan pasti sangat mengerikan sekali. Maksudnya kan Pak Prabowo ini di tengah perjuangannya untuk mencoba meratakan uang-uang negara yang hampir di apa ya bahasanya, yang ditilep lah, dicuri atau mungkin apa bahasanya oleh para oknum-oknum yang curang ini. Tapi kan ini juga pasti ada serangan balik ya dalam tanda kutip bahasanya. Seperti mungkin asumsi atau mungkin praduga tidak bersalah Mas Denny adalah ada yang bermain atau mungkin ada pihak yang terlibat di mati listrik di Pulau Sumatera itu, betul. Nah, lantas Pak Prabowo ini apakah sebenarnya akan membiarkan itu aja? Maksudnya ya udah kalau emang pengen lu ngebuktiin kekuatan lu seperti itu atau kuasa lu seperti itu silakan. Ya saya kira kalau adu sakti sama Presiden Republik Indonesia pasti akan susah ya. Apalagi jika ternyata memang saya tetap mengira bahwa saat mereka ini akan diadili, maka sejatinya Pak Prabowo pun tidak ingin menutup mereka. Dan kita tahu ada sebuah sikap yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ini tipikal orang yang udah kalian ngaku aja. Kalau ngaku, kagak gue perpanjang. Dan saya pikir ini adalah orang-orang atau oknum-oknum yang sebenarnya itu pasti sudah diperingatkan terlebih dahulu. Tapi mereka mungkin tidak deal dengan hal itu. Maka Pak Prabowo akhirnya mengungkap dan melakukan sebuah langkah yang sangat-sangat, saya pikir ini drastis atau radikal, dengan membuat semuanya ini menjadi satu pintu lewat DSI itu tadi. Jadi kalau tadi dikatakan apakah mereka akan berhenti sampai di sini, saya tidak tahu. Tapi kalau harus kuat-kuatan, ya saya pikir negara harus lebih kuat dibandingkan siapapun. Jangan sampai ada sebuah fenomena deep state yang akan terjadi dan terus-menerus terjadi. Nah, tapi Pak Prabowo juga sebenarnya menyiapkan langkah antisipasi nggak sih untuk perlawanan baik seperti ini? Karena yang pengen dirampok dalam tanda kutip ini kan oligarki, Mas, sebenarnya. Ya, pasti sudah, tentu saja. Dan apa yang dilakukan kemarin ini sebenarnya adalah sesuatu yang kita tahu, tapi operasinya ini sudah terjadi dari jauh hari. Bahkan Pak Purbaya seperti yang saya kutip ini, dia itu sudah melakukan sebuah sampling. Dan kalau dari 10 ini 10-10-nya itu menurut pengakuan beliau ini melakukan, disinyalir melakukan, maka beliau bisa katakan semuanya ini sepertinya melakukan gitu loh. Jadi kalau ternyata memang harus diadakan sebuah tindak pendisiplinan, artinya semua akan terkena. Bahkan di salah satunya tadi yang saya sebutkan, itu ternyata perusahaan yang milik negara juga. Artinya apa? Artinya bukan di sini merampok, terus orang ini akan dibunuh. Tapi mengambil sesuatu yang merupakan hak rakyat saja. Kalau itu merupakan hak dari oligarki, itu diberikan. Dan toh selama ini mereka sudah sangat menikmati. Seperti Robin Hood, mengambil hanya haknya. Bukan artinya orangnya dibunuh, terus kemudian hartanya diambil. Proyek seperti ini maksudnya bisakah dilakukan oleh Pak Prabowo? Ya ini kan baru periode pertama. Ini akan jangka panjang atau mungkin ditargetkan selesai di periode keduanya? Mungkin nanti kalau 2 periode? Saya pikir sih ini adalah satu langkah yang akan membawa Pak Prabowo menjadi 2 periode. Mengapa itu saya akan ceritakan kalau saya bilang akhir, kalian lari ke akhir. Tapi kalian nonton, saya akan ceritakan apa kaitannya dengan 2 periode nanti.
Tetapi saya meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang akan dikebut sebelum periode Pak Prabowo berakhir. Karena saat Pak Prabowo nanti menuju ke periode keduanya, Pak Prabowo akan, kalau kemarin kan paradoks Indonesia, saya merasa nanti yang akan digolkan adalah, betul sekali, perampasan aset koruptor. Maksudnya di satu sisi juga, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, di mana masyarakat ini kan juga masih banyak yang, kalau kita bilang skeptis ya, maksudnya benar Pak Prabowo itu memiskinkan oligarki, apa benar dia melakukan hal tersebut? Apa benar nanti duitnya akan nyampe kepada rakyat akar rumput, atau mungkin seperti Belum tentu. Apakah Pak Prabowo sudah pasti dia akan melakukan korupsi? Belum tentu juga. Apakah saya akan terus melakukan kegiatan baik dan nggak pernah jahat? Belum tentu juga. Kalian juga seperti itu. Tidak ada yang bisa menentukan. Tapi saat kita beri tikad dan kita mulai melakukan perubahan walaupun itu kecil, apalagi besar seperti ini, maka ini harus kita apresiasi dan ini harus kita lakukan sesegera mungkin. Karena jika tidak sekarang, maka tidak akan ada waktunya lagi. Saya katakan demikian adalah karena sejatinya bisa saja yang disasar Pak Prabowo secara langsung itu bukanlah para oligarki ini tadi. Karena oligarki ini, untuk menyimbangkan cerita, walaupun mereka ini ngemplang, mereka memberikan pajak yang lumayan besar. Mereka juga menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. Mereka pun juga memberikan sumbangsih mereka. Dan saya yakin di perjalanannya, pasti mereka pun ini juga ditodong oleh oknum-oknum pemerintahan. Betul dong, merampok 1,2 triliun setiap hari. Nggak mungkin kalau itu tidak melibatkan oknum pemerintahan di periode yang sebelumnya. Nah, apakah jangan-jangan Pak Prabowo sejatinya itu tidak menyasar oligarki, tapi menyasar orang-orang yang menerima ceperan, yang kita susah mengatakan ceperan nih kalau nilainya triliun ya, yang selama ini ternyata menerima, dan jangan-jangan ya, uang sebesar itu 1,2 T, pasti kan ceperannya bisa sampai 10 triliunnya aja, itu berapa ratus miliar gitu loh. Apakah jangan-jangan ini mengalir juga pada pendanaan politik di Indonesia? Atau jangan-jangan oligarki ini yang memberikan makan kepada oknum-oknum parpol nakal yang selama ini menggunakan dananya untuk melancarkan kampanye dan juga membiayai pesta demokrasi yang mereka ikuti. Kita akan coba untuk telusuri lebih jauh lagi, tetapi ini adalah sebuah awal yang positif. Pak Prabowo menjadi Robin Hood Indonesia, merampok atau mengambil kembali apa yang menjadi hak rakyat Indonesia. Oligarki nakal tidak akan dibunuh, tidak akan dimusnahkan, tapi ditertibkan. Dan ini akan menjadi langkah awal sebelum Pak Prabowo nanti akan mempergunakan data yang Pak Prabowo dapatkan ini untuk melakukan perampasan aset yang pasti akan terjadi setelah tahun 2028 nanti. Mari kita lihat tanggal mainnya dan siapkan popcornnya karena film tentang kejayaan Indonesia ini baru saja dimulai. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.